Jerit histeris pecah saat Cina diterjang badai petir dan hujan es. Bencana tidak henti-henti menerpa tanah Cina di saat serangan virus corona atau COVID-19 baru mereda. Kini giliran alam yang memporak-porandakan. Minggu siang, negeri tirai bambu diterjang hailstorm alias angin ribut disertai hujan es. Xinhua dalam breaking news mengabarkan bencana angin ribut melanda wilayah Guizhou. Dari rekaman video amatir yang mereka tayangkan, terlihat kondisi detik-detik mengerikan saat angin ribut melanda. Angin bertiup sangat kencang disertai hujan deras, petir bersambaran di angkasa. Tidak hanya itu saja, gumpalan kristal-kristal es berukuran kelereng besar menghujam dari langit. Warga menjerit histeris, mereka dilanda ketakutan melihat kondisi alam yang benar-benar menakutkan itu. Dikabarkan terjadi banyak kerusakan di kota itu, bahkan aliran listrik terpaksa dipadamkan untuk mengantisipasi dampak angin ribut yang lebih parah lagi. Badai petir membawa angin kencang dan melanda daerah di Guizhou, Cina, mengakibatkan kerusakan properti dan pemadaman listrik, tulis Xinhua. Berikut video detik-detik badai petir di Cina. Cina dilanda cuaca ekstrim, kabut tebal, hujan es hingga gelombang dingin. Sebanyak 18 provinsi dan kota setingkat provinsi di Cina bakal dilanda cuaca ekstrim selama beberapa hari ke depan. Data Badan Meteorologi Cina menyebutkan bahwa sebanyak 11 provinsi dan kota setingkat provinsi seperti Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Mongolia Dalam, Xinjiang, Ningxia, Gansu, Heilongjiang, Jilin, dan Liaoning akan terkena dampak gelombang dingin dengan penurunan suhu 4-10 derajat Celcius disertai angin yang berhembus dari utara berkekuatan 4-6 km per jam. Di beberapa daerah di wilayah utara daratan Tiongkok itu kemungkinan juga bakal terjadi hujan salju dengan intensitas rendah hingga tinggi dan hujan es. Temperatur udara juga akan mengalami penurunan drastis di Shanghai, Zhejiang, Jiangsu, Anhui, Jiangxi, Henan, dan Shandong. Di kota dan provinsi wilayah timur tersebut ditambah di selatan seperti Fujian, Guangdong, dan Guangxi bakal dilanda hujan lebat. Sementara di daerah tengah seperti Hubei, Hunan, Sichuan, dan Chongqing serta sebagian wilayah utara dan timur bakal berkabut dengan jarak pandang yang sangat rendah, kurang dari 200 meter. Sebelumnya, Komisi Kesehatan Nasional Cina telah mengeluarkan peringatan untuk tidak melakukan liburan tahun baru Imlek keluar daerah masing-masing, khususnya para lansia, orang tua yang sedang sakit, dan perempuan hamil. Acara pertemuan keluarga dianjurkan tidak dihadiri lebih dari 10 orang dan anggota keluarga yang sedang flu diharap tidak hadir. Para pemudik juga diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes usap sebelum kembali ke tempat kerja. Pantauan antara di beberapa pusat keramaian di Beijing menunjukkan perbedaan yang kontras dibandingkan momentum perayaan Imlek 2 tahun sebelumnya. Pusat jajanan kuno di Xiamen yang merupakan pintu bagian depan kota terlarang tampak lengang. Demikian pula di beberapa stasiun kereta api tidak menunjukkan kesibukan yang luar biasa. Hujan aneh di Cina berjatuhan gurita hingga bintang laut dari langit. Hujan aneh terjadi di Cina baru-baru ini saat badai melanda. Bukan hanya air yang turun dari langit, tapi ada benda-benda lain yang ikut terbawa. Berbagai makhluk laut juga ikut berjatuhan dari langit selama badai itu. Kejadian ini membuat banyak orang tertegun. Foto-fotonya yang diunggah ke internet lantas menjadi viral dengan ungkapan hujan seafood. Sebagaimana melansir dari mirror.co.uk, foto-foto yang dipasang di media sosial menunjukkan hewan laut yang menempel pada kaca jendela mobil setelah cuaca buruk menghantam
menghantam kota pesisir Qingdao di Cina. Pengemudi dibiarkan tertegun ketika gurita dan bintang laut mulai menghujani mobil mereka selama badai aneh. Makhluk laut seperti moluska dan kerang terhisap dari laut, lalu dibuang bersama hujan lebat dan hujan es. Hujan seafood di China Mirror, ungkapan hujan seafood menjadi topik yang sedang tren. Foto-foto itu menjadi viral setelah badai yang meninggalkan jejak kehancuran. Para peramal cuaca mengatakan cuaca buruk memecahkan rekor. Kekuatan angin di badai itu mencapai 78 mph atau 12 pada skala Beaufort. Hujan seafood di China Tom Mirror, angin mengerikan yang disertai hujan lebat dan hujan es telah menghancurkan jendela, bahkan menyebabkan kerusakan luas di seluruh kota. Badai itu juga diyakini telah menyebabkan angin puyuh di Laut Kuning. Diduga angin puyuh itu menghisap udang, gurita, bintang laut, dan moluska dan menjatuhkannya ke jalanan. Badai merobohkan rambu jalan raya Mirror. Sementara itu Dinas Meteorologi kota itu mengatakan kecepatan angin yang dihasilkan selama badai membuat rekor baru. Angin kencang merobohkan rambu-rambu jalan raya yang merusak atap serta dinding-dinding rumah. Penduduk setempat tercengang saat makhluk jatuh dari langit. Sebenarnya fenomena meteorologi langka ini pernah terjadi sebelumnya. Tahun lalu fenomena serupa pernah terjadi di Sri Lanka. Ikan hidup jatuh dari langit bersama dengan hujan lebat ketika badai menerjang desa Jaffna. Penduduk desa setempat mengatakan itu terjadi 3 tahun berturut-turut. Guangdong, Cina bersiap hadapi topan cempaka. Topan cempaka yang ketujuh tahun ini diperkirakan akan mendarat di pantai Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan pada hari Selasa menurut otoritas cuaca provinsi. Cempaka yang menguat menjadi topan pada Senin pagi perlahan-lahan akan mendekati wilayah pesisir antara muara Sungai Mutiara dan Guangdong Barat dengan intensitas yang meningkat secara bertahap dan membuat pendaratan antara kota Zhuhai dan Maoming antara Selasa siang dan malam. Dilansir dari Xinhua Net pada hari Senin, cempaka diperkirakan menjadi topan pertama yang mendarat di Tiongkok tahun ini menurut Observatorium Meteorologi Guangdong. Dari Senin sampai Kamis, cempaka akan membawa hujan badai dan angin kencang ke timur dan barat Guangdong dan delta Sungai Mutiara dengan curah hujan harian hingga 250 mm, meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Guangdong telah memanggil kembali kapal penangkap ikan dan meminta pekerja budidaya ikan untuk dievakuasi ke darat dengan Departemen Manajemen Darurat Provinsi dan Markas Pengendalian Banjir Provinsi mengeluarkan tanggapan darurat tingkat 4.